Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dujen. Saya dari kelompok 1. Jadi saya di sini akan mempresentasikan sebuah aplikasi metode penetapan kadar rutin paracetamol PT Kimia Farma (TBK) secara HPLC pada sediaan tablet generik dan bermerek di Medan. Baik, langsung saja kita ke intinya pembahasan, yaitu paracetamol merupakan salah satu obat yang bersifat analgesik dan antipiretik yang diproduksi sebagai obat generik maupun bermerek. Tujuan penelitian untuk mengetahui mutu berdasarkan kadar paracetamol dalam sediaan tablet generik dan bermerek yang beredar di Medan. Penelitian menggunakan HPLC Aliansi E2696, detektor UV visible 2489. Metode yang digunakan merupakan metode penetapan kadar rutin paracetamol PT Kimia Farma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar paracetamol dalam sediaan tablet sebesar 97,05% sampai 106,04%. Sesuai Farmakope Indonesia edisi 5, tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Metode penelitian, alat dan material. Alat-alat yang digunakan antara lain sebagai berikut. Jadi, bahan yang digunakan terdiri dari baku perbandingan paracetamol, metanol, bioda HPLC, aquabidesh. Sampel paracetamol dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 10 sampel yang terdiri dari 10 generik dan 5 bermerek dari beberapa apotek di Medan. Pembuatan larutan. Fase gerak yang digunakan dibuat dari campuran aquabidesh dan metanol dengan perbandingan 3:1. Kemudian difilter dengan bantuan pompa vakum. Larutan baku induk dibuat dengan menimbang paracetamol baku sebanyak 50 gram. Dilarutkan dalam fase gerak 20 ml. Digesing dengan ultrasonik selama 15 menit dan ditambahkan fase gerak standar 100 ml dan dihomogenkan. Larutan sampel dibuat dari 60 mg serbuk tablet paracetamol. Serbuk dimasukkan dalam tabung ukur 100 ml. Ditambahkan 20 ml fase gerak. Diisi selama 15 menit dan ditambahkan kembali fase gerak sampai batas standar 100 ml dan dihomogenkan. Kemudian dipipet harus 1 ml dan diencerkan dengan fase gerak sampai 50 menit dan dihomogenkan. Perlakuan diulang 3 kali. Selanjutnya ke penentuan panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum yang akan digunakan pada detektor HPLC ditentukan dengan menggunakan spektrometer UV-Vis. Panjang gelombang maksimum ditentukan dengan scanning larutan baku paracetamol konsentrasi 10 ppm dengan menggunakan bahan pada rentang panjang gelombang yang berbeda. Pembuatan kurva kalibrasi. Jadikan larutan baku induk paracetamol hingga konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Kemudian difilter diinjeksikan ke dalam HPLC pada panjang gelombang maksimum dengan volume injeksi 20. Fase gerak aquabidesh paracetamol, laju alir 1 ml per menit dan suhu kolom 30. Kurva kalibrasi diperoleh dari hubungan antara konsentrasi larutan baku paracetamol dengan luas area di bawah kurva. Kemudian ditentukan persamaan regresi dan kurva kalibrasi. Penetapan kadar paracetamol. Metode yang digunakan merupakan metode rutin penetapan kadar paracetamol PT Kimia Farma. Sampel diinjeksikan, volume injeksi 20, fase gerak aquabidesh metanol, laju alir 1 ml per menit dan suhu kolom 30. Hasil dan pembahasan. Nah, jadi panjang gelombang maksimum paracetamol terdeteksi pada 243. Hasil penentuan panjang gelombang sesuai menurut Farmakope Indonesia edisi 5. Kurva kalibrasi paracetamol dibuat dengan deteksi luar area di bawah kurva pada konsentrasi larutan baku induk paracetamol 24, 6, 8, dan 10 ppm pada panjang gelombang 243 dengan fase gerak aquabidesh metanol 3:1. Data absorbansi, garis regresi, dan overlay chromatogram. Kurva kalibrasi paracetamol masing-masing dilihat pada tabel 1, gambar 3, dan gambar 4. Data tabel 1 digunakan untuk menentukan persamaan regresi dari kurva kalibrasi paracetamol dan hasilkan persamaan regresi tersebut dengan koefisien kolerasi sebesar
0,99 nilai koefisien korelasi memenuhi syarat linearitas. Data hasil penetapan kadar paracetamol generik dan bermerek di Kota Medan dapat dilihat pada tabel 2. Tabel menunjukkan bahwa kadar terendah dan tertinggi tablet paracetamol generik sebesar 97,46% dan 105,969%, sedangkan kadar terendah dan tertinggi paracetamol bermerek sebesar 92,825% dan 106,039%. Tablet paracetamol mengandung 3 kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. Dengan demikian, kadar paracetamol baik generik maupun bermerek masih pada rentang yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia 5. Hasil uji komparasi 2 dari rata-rata kadar tablet generik dengan bermerek tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kemudian ini ada gambar 2 panjang gelombang maksimum paracetamol dan fase gerak. Kemudian ada gambar 3 kurva kalibrasi paracetamol dalam fase gerak. Kemudian tabel 1 tata kurva kalibrasi. Kemudian ada gambar 4 overlay kromatogram kurva kalibrasi. Nah, tabel 2 ini ada kadar paracetamol dalam sediaan tablet generik dan bermerek di Kota Medan. Bisa dilihat dari gambar ya. Nah, jadi kesimpulan, hasil penelitian yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Farmakope Indonesia 5. Hasil pemeriksaan mutu yang dilakukan terhadap tablet paracetamol generik dan bermerek dengan penetapan kadar memenuhi persyaratan tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 10%. Hasil menunjukkan bahwa kadar tablet paracetamol generik dan bermerek tidak berbeda nyata. Terbukti tidak ada perbedaan kadar zat berkhasiat tablet paracetamol generik dengan bermerek. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak meragukan lagi mutu dan tablet paracetamol generik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.